Senang sekali saya dapat menyapa kembali di tempat saya di Kapiter. Masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah kepada saudara. Saudara, tahukah saudara bahwa Jumat Agung dan Paskah itu adalah dua hari yang menggoncangkan hati para murid. Hati para murid bergoncang ketika ada hari Jumat Agung dan hari Paskah. Saudara bisa bayangkan ketika Yesus hidup, Yesus bisa dimanapun dia berada, dia diikuti oleh 12 rasul itu ya, dan dimanapun dia berada diikuti oleh ribuan orang. Mereka bersorak-sorai, apalagi waktu Yesus masuk ke Yerusalem, tahun palem, pakaian, mereka bersorak-sorai semuanya dan menginginkan Yesus menjadi raja. Saudara, pasti di ke-12 atau ke-11 murid itu punya harapan ketika Yesus benar-benar menjadi raja, dia pasti jadi menteri. Terus saudara bisa bayangkan, orang dekat, tim promosi pasti jadi menteri. Tidak bisa bayangkan itu. Cerita itu berubah terjadi di hari Kamis malam. Yesus ditangkap, Yesus disiksa, Yesus diadili, bahkan Yesus disalib seperti seorang penjahat. Hanya satu hari di Kamis malam ini. Saudara bisa bayangkan betapa hancur hati para murid yang penuh pengharapan, penuh penghargaan, mereka dicap sebagai murid seorang penjahat. Saya bersyukur saya dikasih duta-duta jadwal di bulan April, dan ini suasana Paskah. Saya sharing untuk saudara hari ini khusus peristiwa Jumat Agung. Dan seri kedua nanti di Sikina Glory akan ada seri kebangkitan Kristus. Kalau saudara suka dengan apa yang kita diskusikan hari ini dan sudah ingin kelanjutannya, saudara bisa datang di Sikina Glory. Atau kita mau sampai jam 10 diteruskan. Judul khotbah hari ini, silakan. Kasih yang menebus. Hari ini kita akan sharing bersama-sama apa yang dimaksud dengan kasih yang menebus. Saudara, Yohanes, tidak semua ayat saya cantumkan di PPT karena terlalu panjang. Saya bacakan buat saudara. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, dua kata yang penting yang untuk kita bahas hari ini adalah sudah selesai. Orang-orang di luar kekristenan berpendapat bahwa sudah selesai itu artinya jalan buntu. Itu bahasa Jawanya wes bar. Sudah pernah dengar orang berkata wes bar. Sudah tidak ada jalan keluar. Betul, saudara? Tapi tahu saudara, ketika Yesus mengucapkan itu sudah selesai, artinya dia sudah menyelesaikan misi besar dari Tuhan, dari Allah yang dia sembah, dari Allah Bapa, bahwa dia sudah melakukan tugasnya dengan selesai. Sudah selesai adalah deklarasi kemenangan. Itulah sudah selesai. Kisah ini diceritakan oleh rinci oleh Rasul Yohanes. Saya suka Rasul Yohanes. Dia menceritakan secara detail, saudara. Karena hanya Rasul Yohanes yang saat itu ketika Yesus disalib, dia mengikuti Yesus dengan jarak yang sangat dekat dengan Yesus. Sehingga dipastikan Yohanes bisa mendengar dan melihat apa yang Yesus ucapkan. Next, Yohanes 19:26.
Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya Yohanes, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anak." Saudara, dari kalimat ini menandakan jarak yang cukup dekat antara Yesus dan salib itu. Yohanes menulis sangat detail apa yang Yesus ucapkan, meskipun dengan suara lirih, karena Yesus sudah tidak bertenaga. Dia sudah disiksa habis-habisan. Setiap tahun kita sudah memperingati Jumat Agung dan Paskah. Setiap tahun. Barusan kita memperingati di gereja masing-masing karena drama Yesus disalib, dipukul dan sebagainya. Renungan kita hari ini akan menjawab 3 pertanyaan yang sering diucapkan orang-orang non-Kristen, termasuk orang Kristen. Hari ini kita akan menjawab 3 pertanyaan penting yang mungkin saudara bisa jawab ketika saudara akan ditanya orang. Yang pertama, mengapa penebusan itu harus terjadi? Saudara pernah berpikir, kenapa sih penebusan itu terjadi? Supaya manusia kalau mati itu memperoleh hidup dan kekal masuk dan surga. Itu nanti, saudara. Itu nanti. Kalau saudara sudah almarhum bersama-sama, itu nanti. Saya sangat setuju dan yes. Kalau kita meninggal, kita masuk surga. Itu nanti, saudara. Tapi sekarang posisinya kita masih hidup. Jadi penebusan itu untuk apa? Dan mengapa penebusan itu harus dilakukan oleh Yesus? Pernah saudara merenungkan itu? Ya apa sih? Apa Yesus itu kurang kerjaan? Apa Yesus itu tidak bisa karena Yesus itu Tuhan, itu Allah, itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ya sudah, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, diampuni sampai cincai. Apakah Yesus tidak bisa bilang begitu? Allah tidak bisa bilang begitu? Bisa, saudara. Tetapi satu hal, penebusan harus tetap dilakukan. Ini yang akan kita bahas. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa hanya Yesus yang bisa melakukan? Jawaban sederhana adalah Yesus Tuhan, betul. Tapi mengapa hanya Yesus? Mengapa Yesus perlu repot-repot jadi manusia? Udah pernah berpikir itu? Kenapa Yesus itu repot-repot jadi manusia? Dan yang ketiga, yang seperti saya bicarakan, apa dampak dari penebusan itu kepada saudara ketika saudara masih hidup? Kalau saudara mati, maaf saya, meninggal, matilah. Kalau saudara meninggal, itu pasti saudara masuk surga, amin. Tetapi pertanyaannya, ketika saudara masih hidup seperti saat ini, itu dampaknya buat saudara apa penebusan itu? Ataukah kita hanya bisa menerima ketika nanti kita almarhum? Enggak, penebusan itu berlaku sampai hari ini, mulai hari ini dan seterusnya. Oke. Kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Mengapa penebusan itu harus terjadi? Saudara, saya diberi waktu 45 menit. Kalau polos sedikit tidak mau berhenti di sini. Ketika Allah menciptakan semua manusia yang ada di dunia ini, bukan semua manusia, semua makhluk, semua ciptaannya, Allah hanya berfirman, jadilah, 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 dan jadi. Betul, tapi ketahui, ketika Allah menciptakan manusia, itulah pertama kali dalam sejarah Allah mengotori tangannya dengan lumpur dan tanah liat. Ketika Allah menciptakan terang, Allah tidak mengotori tangannya. Jadilah binatang, jadilah ini, jadilah ini. Allah tidak pernah mengotori tangannya dengan lumpur. Allah harus membungkuk, mengambil tanah liat itu, membentuknya dan menghembuskan nafasnya. Betul, saudara? Itu sebabnya di dalam diri saya, saudara dan saudara, ada DNA-nya Allah. Ada nafas Allah. Allah berkata, berkuasalah atas ini, atas itu. Manusia berkuasa, betul tak? Tapi Allah Maha Kuasa, itu yang membedakan. Ketika malaikat melakukan sebuah kesalahan, dia ingin memberontak kepada Allah.
Allah langsung mengusirnya dan tidak ada kata penebusan. Tidak ada. Tidak ada. Diusir aja Lucifer. Tetapi ketika manusia Adam dan Hawa yang diciptakannya itu mengotori tangannya itu, dihembuskan nafasnya Tuhan, Allah perlu melakukan penebusan. Kenapa? Karena saudara dan saya ada nafas Allah di dalam diri saya dan saudara. DNA-nya Allah itu ada dalam diri saya dan saudara. Di dalam beberapa bahasa lain, ketika Allah melakukan penebusan, Allah menangis, Allah sedih, DNA-nya jatuh di dalam dosa. Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 3:9, karena ini kita kawan sekerja, kita ini rekan sekerjaan. Kenapa bisa begitu? Karena ada nafas Allah, ada DNA-nya Allah dalam diri saya dan saudara. Banyak orang di luar kekristenan bertanya, apakah Allah kurang kasih dan pengampun sih? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, apakah Allah tidak bisa berkata, ya sudah, kita ampuni ya, dan jangan berbuat dosa lagi? Apakah Allah tidak bisa begitu? Bisa. Tapi ketahui, Allah kita adalah Allah yang konsisten. Dia tidak bisa menarik kembali firman. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tidak akan pernah. Ketika Allah membuat jadi, tiba-tiba batal. Waduh, repot kita. Ketika Allah bilang jadi, itu harus jadi. Dan ketika DNA-nya jatuh di dalam dosa, maka perlu ada sebuah kata penebusan. Banyak orang berkata bahwa penebusan dimulai di hari Jumat Agung. Betul, Ustaz? Penebusan dimulai ketika Yesus disalib. Betul, Ustaz? Tapi tahu, rencana penebusan Allah dimulai di kitab Kejadian. Jauh sebelum nubuat dan perjanjian lama itu ditulis, jauh sekali. Kejadian 2 ayat 7. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, mestilah engkau mati. Saudara, Allah meminta Adam dan Hawa untuk tidak makan buah itu. Allah meminta Adam, Hawa, jangan makan buah itu. Ketika engkau akan makan buah itu, ada proses penebusan yang cukup panjang, dan itu menyakitkan hati. Allah sedang memberikan pesan kepada Adam dan Hawa, jangan. Haleluya. Saudara, nggak pakai ini nggak apa-apa. Saudara dengar? Tapi saya kayak sombong. Allah berpesan kepada Adam dan Hawa, jangan. Tetapi Allah tidak menciptakan manusia seperti robot. Karena manusia diciptakan ada DNA-nya Allah. Dia punya kehendak seperti Allah. Saudara jangan terganggu ya, saudara tetap konsentrasi. Saya berharap renungan hari ini memperkuat iman saudara. Amin. Saya juga berusaha keras mengiling-iling. Mengiling-iling bahasanya. Ya, terima kasih saudara. Seperti saudara tidak tidur gitu maksudnya. Allah berusaha memberikan pesan. Jangan ada. Tapi seperti kita tahu bahwa pada akhirnya manusia memilih tidak tahu. Manusia memilih memakan buah. Sebentar, saya kadang juga untuk lali, saya perlu bocor. Saudara, ketika engkau akan memakan buah itu, kita berkata pasti engkau akan mati. Betul?
Pertanyaan saya, apakah ketika Adam dan Hawa makan buah itu, apakah dia mati? Tidak. Berarti Alkitab salah. Halo? 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 Terus? Ketika Adam dan Hawa makan buah itu, dia tidak mati. Kata mati di sini ada dua arti, saudara. Mati yang pertama adalah ketika engkau memakan buah itu maka engkau akan mati, artinya engkau terpisah dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya Adam dan Hawa diusir dari taman. Terima kasih sayang. Diusir dari taman Eden. Dia harus terpisah dari hadirat Bapaknya. Itu kematian yang pertama. Kata mati yang kedua, itu artinya adalah mati secara fisik. Setelah hidup ratusan tahun, baru Adam dan Hawa terpisah roh dan tubuh. Itu mati yang kedua. Saudara perlu catat ini, karena apa yang saudara dengar hari ini, mati dua kali ini akan berhubungan erat dengan apa yang Yesus alami di kayu salib. Saya berharap udara sumuk ini tidak mempengaruhi saudara untuk konsentrasi. Amin, saudara? Mati yang pertama adalah terpisah dari hadirat Tuhan. Mati yang kedua adalah terpisah antara roh dan tubuh. Ini menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa penebusan itu harus ada? Karena saudara dan saya di-DNA-nya Tuhan. Saudara dan saya di-DNA-nya Allah. Penebusan terjadi, Yesus akan mengalahkan dua hal mati ini. Mati yang pertama, apa itu? Terpisah dari hadirat Tuhan. Yesus akan kalahkan. Yesus akan kembalikan. Mati yang kedua, terpisah antara roh dan tubuh. Yesus kalahkan itu. Itu sebabnya ketika siapapun yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan ribuan tahun setelah itu. Ribuan tahun setelah itu proses penebusan dimulai. Ribuan tahun. Firman itu menjadi manusia. Firman itu menjadi manusia. Allah mengutus Yesus untuk datang ke dunia sebagai manusia. Mengapa demikian? Karena yang ditebus manusia. Saudara ingat, yang ditebus itu manusia, yang menebus harus manusia. Halo? Yang ditebus manusia berdosa, yang menebus harus manusia tanpa dosa. Mengapa penebus itu bukan kau jajang? Dia berdosa. Kenapa penebusan bukan Bu Susi yang giat berdoa? Dia berdosa. Penebusan harus dilakukan apple to apple, bahasa kerennya itu. Sama persis. Yang melakukan penebusan harus manusia tanpa dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Tuhan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, manusia diciptakan itu tidak untuk mati sebetulnya. Tidak ada di Alkitab diceritakan bahwa manusia itu diciptakan untuk mati. Kematian itu bisa menyentuh manusia ketika ada dosa di dalamnya. Itu sebetulnya Adam dan Hawa bisa mati karena ada dosa di dalamnya. Pertanyaannya sekarang, ketika Yesus itu manusia tanpa dosa dan tidak pernah berbuat dosa, mengapa dia bisa mati? Halo? Sudah mulai berpikir atau kesurupan? Halo? Saya berharap saya pancing saudara untuk berpikir supaya saudara lali caranya sungguh. Haleluya. Haleluya. Yesus adalah manusia tanpa dosa.
dan tidak pernah berbuat dosa. Kematian hanya bisa menyentuh bila manusia itu ada dosa di dalamnya. Yesus tidak berdosa. Tapi mengapa Yesus bisa mati? Yesus dengan sadar dia mengambil dosamu dan dosamu, ditimpakan kepadanya dengan sadar. Dan seolah-olah dia berkata, hai maut, hai kematian, sekarang sudah ada dalam dosa dalam diri. Engkau bisa menyentuhmu dan bisa membunuh. Kalau Yesus tidak mengambil dosamu dan dosaku, dia tidak bisa disentuh kematian. Halo? Haleluya. Dia dengan sadar mengambil dosamu dan dosaku, ditimpakan kepadanya, melekat dalam dirinya. Dan dia berkata, hai maut, hari ini sudah ada dosa di dalam dirimu. Itu sebabnya engkau bisa menyentuhku dan membunuh. Yang membunuh Yesus itu bukan orang Romawi, bukan karena dia ditusuk, bukan dia karena dibunuh kehabisan darah dan sebagainya, karena ada dosa di dalam dirimu. Bersyukurlah, dosa saudara sudah diambil dan ditimpakan kepada Yesus. Itu kebenaran yang luar biasa. Saudara, hal ini menjawab pertanyaan yang kedua. Mengapa hanya Yesus? Kalau yang ditebus manusia, yang menebus harus manusia. Mungkin kalau berhenti di sini, semua manusia bisa jadi pilihan. Bisa Susi, bisa Jaja, bisa Mas Pipit, bisa saya, bisa Mas Rian. Tapi ada syarat yang kedua. Yang menebus harus manusia tanpa dosa. Gak masuk. Haleluya, saudara. Jadi apa arti kalimat sudah selesai? Belum bisa ya, saudara? Giliran. Jadi apa makna kalimat sudah selesai? Yang pertama, Yesus menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Ketika Yesus berkata sudah selesai, Yesus menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Saudara, dalam Lukas 19:41 ini bercerita tentang ketika Yesus masuk Yerusalem. Banyak orang bersuka cita menghamparkan daun palem, pakaiannya, dan di ayat 41 ketika Yesus telah dekat dengan kota itu, menangislah. Saudara, di dalam masa-masa Yesus menjalani pelayanannya, banyak orang Yahudi ingin jadi raja. Akan alangkah indahnya ketika Yesus jadi raja secara fisik, saudara. Orang sakit tidak ada, orang hutang tidak ada, gak butuh duit. Semua yang lapar dikenyangkan. Semua persoalan dibebaskan karena Yesus jadi raja. Itu keinginan. Itu keinginan. Yesus menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Di ayat 41 Yesus berkata, menangislah ia. Yesus menangisi Yerusalem karena yang diinginkan Yerusalem hanyalah Yesus sebagai raja. Dia tidak memahami kebutuhan dasar manusia. Jadi apa kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia adalah keselamatan dan kembali mendapatkan hadirat Tuhan. Saudara dan saya butuh makan, butuh. Saudara butuh duit, butuh. Saudara butuh pakaian, butuh. Tetapi itu bukan kebutuhan dasarmu. Kebutuhan dasarmu adalah keselamatan. Dan saudara bisa kembali bersama-sama hadirat Tuhan selama-lamanya. Apakah itu nanti? Sekarang? Enggak. Di saat Yesus berdoa seperti Yesus berdoa, lalu dia maju sedikit dan berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Saudara ingat ayat itu? Ketika Yesus berdoa seperti itu keinginan Yesus sebagai manusia. Kalau boleh memilih, Allahku, Bapakku, aku jangan minum cawan ini. Tetapi itu keinginan kita. Bersyukur ada ayat berikutnya, tetapi bukan kehendakmu yang
melainkan kehilangan yang jadi. Yesus tahu persis dia datang tidak untuk menjawab keinginan, dia menjawab kebutuhan. Dia tahu dia harus disalib, dia tahu dia harus disiksa, karena itulah kebutuhan saudara dan saya, supaya bisa saudara mendapatkan keselamatan dan kembali mendapat hadirat Tuhan. Saudara, pada jam 3 berserulah Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ayat ini terjadi perdebatan yang luar biasa antara Kristen dan saudara kita. Kalau Yesus itu Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Allahnya? Kalau Yesus itu Allah, mengapa dia berdoa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan? Jadi Allahnya yang mana? Saudara, mereka lupa bahwa untuk sebuah penebusan harus jadi manusia. Dan yang ditebus manusia berdosa, yang menebus harus manusia tanpa dosa. Itulah sebabnya Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mengapa Yesus berdoa seperti itu? Satu-satunya peristiwa yang sangat Yesus takutkan akhirnya terjadi. Satu-satunya peristiwa sepanjang umur Yesus, hanya satu ini yang dia takutkan. Apakah dia takut mati? Tidak. Yesus tidak takut mati. Ketakutan terbesar Yesus sepanjang hidupnya adalah dia terpisah dari hadirat Bapanya. Ketika dia berkata Eloi, Eloi, lama sabachthani, Yesus tergantung sendirian di kayu salib tanpa hadirat Bapanya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah saat-saat yang Yesus takutkan. Dia tidak bersama hadirat Bapanya. Saudara ingat kematian pertama? Apa itu? Manusia kehilangan hadirat Allah. Betul? Yang menebus harus kehilangan hadirat Bapanya. Saudara paham? Itulah penebusan. Mengapa Yesus berkata, Adam, jangan makan ini. Ini akan ruwet. Yesus harus terpisah dari hadirat Bapanya sendirian. Itulah penebusan. Yang pertama, penebusan manusia harus manusia. Yang kedua, yang ditebus manusia berdosa, saya dan saudara. Yang menebus harus manusia tanpa dosa. Harus itu. Yang ditebus kehilangan hadirat Bapanya. Yang menebus harus mengalami kehilangan hadirat. Saya berharap saudara masih konsentrasi meskipun sumuks. Sumuk itu satu orang, sumuks itu pakai pok. Haleluya, saudara. Masih semangat? Saudara, Yesus harus mengalami peristiwa itu supaya penebusan itu clear, selesai. Dan perlu saudara ketahui, kebutuhan dasar manusia adalah kembali bersama hadirat Bapa. Saudara ingat itu? Dan oleh karya penebusan yang Yesus lakukan, hadirat Allah akan bersama-sama dengan saya dan saudara hari ini dan seterusnya. Apa buktinya? Oleh kuasa kebangkitannya, kematiannya. Bukan hanya hadirat itu bersama-sama dengan saudara, dia tinggal di dalam dirimu, yaitu Roh Kudus. Tadi Pak Rino saya diberkati waktu dia menyembah. Saudara bisa menyembah itu bukan karena alat musik ini, bukan karena saudara pandai, saudara berbahasa dan sebagainya, bukan. Itu karena Yesus sudah mati di kayu salib. Dan hadirat Bapa itu bisa bersama-sama dengan saudara. Saudara bisa menyembah Tuhan kapanpun. Itu karena hadirat Tuhan ada di dalam dirimu. Itu semua karena dia sudah disalib. Hari ini
Ketika saudara mau berdoa jam berapapun, dia ada bersama saudara. Dia tidak hanya tinggal bersama dengan saudara, dia ada di dalam diri. Kapanpun, dimanapun, saudara bisa bersama hadirat. Itu karena dia sudah mati di kayu salib. Amin, saudara. Saudara masih konsentrasi atau ngantuk? Karena ini ngantuk turu gak ketok. Saya berharap saudara tidak tidur karena sungguh. Yesus menjawab kebutuhan paling dasar, yaitu keselamatan. Itu nanti. Tetapi hari ini, saudara, karena Yesus mati di kayu salib, dia sudah mengembalikan hadirat Bapa itu ke dalam dirimu dan dirimu. Ada amin, saudara? Hari ini ketika engkau sedang berhadapan dengan masalah dan engkau sedang bertanya, gimana Tuhan? Apakah masih ada Tuhan? Saudara, mari saya tanya Tuhan. Kalau anaknya yang tunggal aja diberikan, apalagi masalahku? Jadilah. Amin, saudara? Amin. Sebegitu maha kuasanya. Dia sudah berpesan kepada Adam dan Hawa, jangan. Tetapi Adam tetap melakukan. Inilah proses penebusan. Kalau kau hari ini sedang bertanya tentang kesulitan, di mana Tuhan? Di mana masih ada pertolongan Tuhan? Bagaimana masa depanku? Bagaimana hari tuaku? Bagaimana pekerjaan, keuangan dan sebagainya? Dia sudah bangkit. Dia akan menolong saudara. Dia akan mendampingi saudara. Karena dia Tuhan yang sudah menyelesaikan penebusan itu dengan sempurna. Amin, saudara. Dan yang kedua, apakah sudah selesai? Allah tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Itu sudah selesai. Matius 15:23 berkata, lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya. Saudara, ini adalah proses di mana Yesus tergantung di kayu salib dan Yesus mau diberi minum. 2 kali Yesus mau diberi minum, saudara. Yang pertama anggur bercampur mur. Tetapi Yesus menolak. Kenapa? Anggur bercampur mur itu bisa menahan rasa sakit. Jadi ketika orang meminum itu, dia akan kehilangan rasa sakit. Ini seperti morfin di zaman sekarang. Tahuilah, Yesus tidak mengurangi rasa sakit sedikit pun demi saya dan saudara. Itu sebabnya dia tidak mau. Dia tidak mau. Anggur bercampur mur juga bisa mempercepat aliran darah supaya orang itu cepat mati karena darahnya cepat keluar. Yesus tidak mau. Yesus tidak ingin cepat-cepat mati hanya karena menahan rasa sakit. Itu demi saya dan saudara. Dia adalah Allah yang mengasihi saya dan saudara sampai sedemikian itu. Dia tidak ingin cepat-cepat mati hanya karena ingin lepas dari rasa sakit. Saudara, itu sebabnya setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Tidak. Dan tidak ada kemungkinan kita dihukum oleh Tuhan. Tidak. Setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak ada kemungkinan sedikit pun dosa itu tidak diampuni. Semua diampuni. Karena dia sudah selesai dengan kayu salib. Dan tidak ada kemungkinan sedikit pun saudara dan saya dihukum oleh Tuhan. Tidak ada. Karena dia sudah selesai dengan kayu salib. Itu minum yang pertama. Yohanes 19:28, ketika sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu sudah selesai, berkatalah ia supaya genap dalam tertulis Alkitab, aku haus. Yesus diberi minum yang kedua, anggur asam, dan Yesus menerimanya. Yesus meminum anggur asam.
Saudara tahu anggur asam di zaman itu dan kebiasaan itu seperti air biasa. Dia harganya sangat murah dan digunakan untuk pelepas dahaga. Yesus meminumnya. Kenapa Yesus haus? Yesus sudah menjalani proses salib itu mulai dari Kamis malam sampai Jumat sore. Tidak minum, tidak makan, disiksa tok. Sewajarnya dia haus. Itu sebabnya dia minum. Dan Yesus menerima itu. Jadi kalau ada pertanyaan saudara, kenapa Yesus tidak mau bercampur umur? Saudara tahu jawabannya. Itu bisa menghilangkan rasa sakit dan mempercepat aliran darah. Yesus tidak mau. Tidak mau mengurangi rasa sakit sedikit pun itu untuk saya dan saudara. Saudara, penebusan harus dilakukan sama persis seperti yang kita bahas tadi. Yang ditebus manusia, yang menebus harus manusia. Itu sebabnya Yesus tidak perlu jadi sapi atau kambing. Halo? Kambing ditulisi jenenge bapakku. Yesus ditebus manusia. Yang ditebus itu manusia. Mengapa Yesus tidak jadi kambing? Karena yang ditebus itu manusia. Mengapa Yesus tidak jadi sapi? Yang ditebus manusia kok jadi sapi? Ya gak iso, gak mantuk. Sekarang saudara tahu, yang senyum-senyum berarti mudeng dan tidak ngantuk. Haleluya, saudara. Penebusan harus apple to apple, sama persis. Yang ditebus manusia, yang menebus harus manusia. Yang ditebus manusia berdosa, yang menebus harus manusia tanpa dosa. Yang menebus harus kehilangan hadirat Allah, yang ditebus harus dia harus mengalami kehilangan hadirat Allah, yang ditebus harus kehilangan hadirat Allah. Dan yang terakhir, yang menebus itu mati yang kedua. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia harus mengalami mati yang kedua. Clear penebusan. Itu sebabnya ketika saudara dan saya, ini adalah kabar baik. Ini kabar baik. Ketika saudara dan saya mempercayai Yesus, tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Tidak. Ketika saudara mau bertobat, datang kepada Yesus dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, tidak ada dosa yang tidak diampuni. Itu sebabnya beritakan ini kepada orang lain. Yesus tidak perlu jadi sapi. Haleluya. Yesus tidak perlu jadi kambing, tidak perlu. Karena yang ditebus manusia. Dia harus jadi manusia. Itu hebatnya Tuhan yang saudara dan saya sendiri. Dia melakukan detail, sangat detail. Itu sebabnya benar yang dikatakan 1 Korintus 15:55. Hei maut, di mana kemenangan? Hei maut, di mana sengatmu? Maut sudah tidak berkuasa sudah. Sengatnya sudah tidak berbisa. Dia tidak bisa menghukum saya dan saudara karena Dia yang kita sembah, Yesus itu mati di kayu salib dengan sempurna. Clear. Maut tidak lagi berkuasa atas kita. Ini berita baik. Ini kabar baik. Saudara, betapa indahnya ketika kita bisa mengenal Tuhan dengan baik. Ini adalah jawaban pertanyaan yang ketiga. Apa dampak penebusan? Apa arti penebusan? Kalau banyak orang bertanya, penebusan itu ketika kita mati, kita dapat hidup yang kekal. Itu nanti. Nah terus berarti penebusan tidak berarti sekarang. Sangat berarti. Penebusan berarti Yesus sedang mengembalikan hadirat Tuhan, hadirat Allah yang hilang di Taman Eden, kembali bersama-sama dengan saya dan Dia. Dan keselamatan. Saudara, selama hidup saudara bisa bersama-sama hadirat Allah. Dan ketika saudara meninggal, saudara ada jaminan pengharapan keselamatan.
bersama Dia yang tergantung di kayu salib itu. Yesus nama. Ini berita baik. Saya berharap di tengah-tengah sumuk ini, saudara bisa menangkap apa yang saya takut kalau ini panjang saudara sudah tidak betah. Haleluya. Saya berharap saudara mengerti. Saudara nangkap sesuatu? Kalau saudara masih menginginkan kelanjutannya, besok di sebelum jauh. Apa yang terjadi di hari Minggu? Ini semua terjadi di hari Jumat. Dan di hari Minggu ada terjadi sesuatu yang luar biasa. Murid-murid syok ketika dia berharap bahwa Yesus jadi raja, dia jadi menteri. Ternyata Yesus disalib dan disiksa. Dia dianggap sebagai murid penjahat. Yang lebih menggoncangkan lagi, saudara, ketika Yesus dikubur, mayatnya hilang. Dan kemungkinan besar itu dicuri orang. Nanti ada datanya besok. Amin, saudara. Jangan ngantuk, dan keringetan boleh tapi tidak boleh ngantuk. Haleluya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa, kita tunduk kepala, kita bersyukur, saudara. Ucapkan syukur kepada Tuhan, berbicara kepada sesuatu kepada Tuhan, bahwa Dia Allah yang layak untuk disembah. Dia adalah Tuhan yang mampu menyelesaikan sebuah proses penebusan ini dari awal sampai akhir hingga selesai. Itulah Tuhanmu dan Tuhanmu. Yesus tidak perlu jadi sapi, tidak perlu. Yesus tidak perlu jadi kambing, karena yang ditebus adalah manusia, saya dan saudara yang berdosa. Ketika saudara hari ini berhadapan dengan persoalan dan bertanya, di mana Tuhan? Apakah Dia masih sanggup menolong saya? Ketika engkau sudah mulai tertekan dengan persoalanmu, tidak tahu masa depanmu, engkau sedang bertanya, hari tuaku bagaimana nanti? Nasib pekerjaanku bagaimana? Nasib keluargaku bagaimana? Keuanganku bagaimana? Anak-anakku bagaimana? Dan engkau masih bertanya tentang itu. Ingatlah hari ini, Dia sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Dia mengasihi saya dan saudara tanpa jeda. Dia tidak pernah berhenti mengasihi saya dan saudara. Dia adalah Tuhan. Kalau engkau itu orangnya, saudara bisa angkat tangan. Kita akan berdoa bersama-sama. Saudara bisa angkat tangan. Saya tidak meminta saudara berdiri, tidak meminta saudara maju ke depan. Angkat tangan. Ini mumpung gelap juga, jadi tidak ada orang yang tahu. Hanya engkau dan Tuhan. Engkau yang tidak mengangkat tangan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama buat teman-teman kita. Ada beberapa tangan yang diangkat, 1, 2, 3, 4, 5. Ada beberapanya. Mari kita berdoa bersama-sama buat teman-teman kita ini. Dia membutuhkan doamu. Dia membutuhkan bantuan doamu. Dia perlu dikuatkan. Dia perlu didoakan supaya dia lebih mengerti bahwa Allah yang kita sembah, Yesus Kristus itu, mengasihinya tanpa batas. Bapa di surga, aku berdoa buat teman-teman hari ini yang sedang mengangkat tangan. Tuhan, Kau dengar, Engkau lihat apa yang sedang terjadi, apa yang mereka rasakan. Dan hari ini kuasa salib akan menyentuh mereka. Darah-Mu yang kudus itu membalut mereka. Jadikan mereka mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Karena Engkau Tuhan, karena Engkau Allah. Tunjukkan kasih-Mu kepada mereka. Hari ini aku berdoa, aku sebagai anak-Mu, aku yang telah Engkau beri kuasa, aku mengundang suasana surga. Aku mengundang kuasa surga turun ke atas teman-temanku yang sedang mengangkat tangan hari ini. Dia dengan sungguh meminta pertolongan. Yang kami tahu ketika mereka mengangkat tangan, Engkau yang turun tangan menggandeng mereka. Engkau yang turun tangan menolong mereka. Saudara yang mengangkat tangan, berbicara kepada Tuhan, Engkau sudah menerima apa yang Engkau butuhkan. Berbicaralah.
Katakan kepada Tuhan, berterima kasih, aku sudah menerima pertolongan dari Tuhan. Karena itu iman. Dan iman itu harus diucapkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi mau Tuhan. Roh Kudus yang ada di dalam diriku dan di diri teman-temanku teruslah bekerja. Tanamkan apa yang sudah mereka dengar. Ingatkan kembali ketika mereka dalam persoalan dan ketakutan, bahwa masih ada Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jemaat-Mu ini di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beracara, biarlah Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan.